Konco-konco, sudah tidak asing kan dengan program Jejak Bisnis Web TV? Tapi ada yang beda dengan Jejak Bisnis kali ini, yaitu pengemasan tayangannya. Selamat menyaksikan! Siapa sih orang Wonosobo yang tidak tahu Karika? Produk oleh-oleh khas Wonosobo ini justru sudah banyak dijajakan pula di berbagai kota lain ya, terutama di toko pusat oleh-oleh. Ya, banyak sekali merek dan brand dari Karika ini. Salah satunya yang paling tak asing, yakni Karika Gemilang. Berdiri sejak tahun 2013, CEO Karika Gemilang, yakni Alfa Gemilang bersama ibu yang saat itu bekerja di toko oleh-oleh, mencoba peruntungannya di dunia bisnis Karika lantaran melihat peluang besar di hadapannya. 10 tahun sudah berdiri, Karika Gemilang telah melewati beragam lika-liku perjalanannya. Kita sudah hampir 10 tahun. Jadi 2023 ini bulan Desember besok kita sudah mau ke tahun ke-10. Lika-likunya benar-benar dimana kita mulai dari nothing. Nah, maksudnya nothing itu apa? Kita nggak bisa cara bikin Karika, terus kita nggak tahu cara masarin Karika, kita nggak punya jaringan Karika. Yang kita tahu adalah cuman di awal itu adalah saya punya satu toko yang kira-kira potensi untuk bisa dimasukin Karika. Sebenarnya nama Gemilang itu pun nama kecelakaan gitu, maksudnya kecelakaan. Kita udah ngajuin merek, ada satu merek tapi bahasa Inggris dan itu tidak di ACC, kalau bisa ada namanya itu yang pakai bahasa Indonesia aja gitu. Udah daripada kelamaan akhirnya pakai nama belakang saya gitu, Gemilang. Dan itu akhirnya ketika itu kan nama itu kan nggak berarti buat market ya. Nggak mungkin saya memaksakan nama saya sebagai nama merek gitu. Nah, Gemilang itu sebenarnya menjadi sebuah singkatan, yaitu seger, manis, lezat, dan ngangeni gitu. Jadi Gemilang jadi singkatan dan itu membuat akhirnya menjadi cara main kita bahwa kita harus bikin produk yang seger, manis, lezat, dan harus ngangeni. Ngangeni tadi hubungannya dengan brand tadi. Beragam strategi telah ditetapkan sejak awal mula dirintisnya Karika Gemilang ini hingga bisa bertahan sampai sekarang dengan terus berkembang. Kami punya target di tahun pertama bahwa yang saya lakukan adalah riset market. Riset market yang dilakukan adalah dengan cara kita membeli banyak produk yang saya anggap terter gitu. Kemudian saya riset rasanya, saya riset itu sehingga menjadi produk saya gitu. Nah, akhirnya itu membuat produk kami walaupun di awal kurang valid, tapi semakin kesini juga di tahun pertama kita targetin bahwa produk ini harus valid sehingga toko yang tadinya cuma satu dan ngambilnya cuma 10 dos harus menjadi 100 dos gitu, karena produk kita akan lebih baik gitu. Yuk, di tahun kedua kita punya target ketika orang ditanya Karika yang enak yang mana, toko oleh-oleh harus bisa menjawab, oh Karika Gemilang sebagai salah satu rekomendasi utama gitu. Dan alhamdulillah saat ini untuk produk Karika di tahun 2023 awal kemarin kita kerjasama dengan mahasiswa dari UGM melakukan riset, ternyata brand kita di angka 73%. Jadi ketika orang dibilang Karika mana yang paling laris yang mana, dari riset di toko oleh-oleh itu 73% menjawab produk kami Gemilang gitu. Tak hanya keuntungan dan keberhasilan yang selalu diraih oleh para pemilik bisnis, namun kerugian pun tentu pernah dialami, termasuk Karika Gemilang ini. Pasang surut alhamdulillah sih selalu ada gitu, dan itu menjadikan introspeksi kita. Dan misalnya kayak kami pernah mengalami kerusakan yang sangat parah, jadi dari 10 dus Karika yang kita kirim bisa 8 dus itu kembali karena rusak. Itu benar-benar tamparan bagi kita di tahun 2015 itu tamparan bagi kita. Kita akhirnya evaluasi gimana caranya agar proses kita harus lebih baik gitu. Semua barang kita ganti yang tadinya pakai wadahnya, pakai kayu, pakai tampah gitu, ganti menjadi stainless. Pesonya tadinya peso aluminium diganti peso stainless. Orangnya tadinya nggak pakai masker harus pakai masker. Airnya tadinya nggak disaring, kita harus saring berkali-kali dan sebagainya. Itu akhirnya jadi perubahan dan perbaikan kita di proses. Di marketing juga iya, namanya ditipu jelas pernah ya. Kita jadi punya distributor di Jogja. Ternyata walaupun saudara gitu kan ya. Nah, akhirnya kita mulai melakukan perbaikan, misalnya kalau untuk luar kota
pembayarannya dengan cara cash. Jadi biar tidak resiko, karena jualan itu susah, tapi ada yang lebih susah, yaitu nagih utang gitu. Bahkan, kerugian terbesar yang pernah dialami Karika Gemilang sempat mencapai angka 100 juta rupiah hanya dalam waktu 1 bulan loh konco. Wah, sedih ya. Eits, tapi keuntungannya juga pasti lebih banyak dong dibanding kerugian yang dialami. Bahkan, beragam prestasi di berbagai ajang juga berhasil diraih oleh brand Karika yang satu ini loh. Prestasi, jadi kami beberapa kali dapat prestasi gitu ya. Kayak di tahun 2022 akhir kemarin kita mendapatkan menang sebagai BMT Award. Jadi BMT itu kan ada persatuan BMT se-Indonesia. Mereka bikin event namanya buat UKM gitu ya. Kebetulan kita kemarin itu mengikuti, diseleksi sampai Indonesia. Alhamdulillah menang juara 2, dapat duit 15 juta, lumayan itu. Terus pernah juga saya yang lumayan bergengsi dan paling itu adalah di tahun 2016. Itu ada UKM Pangan Award yang mengadakan itu Kementerian Perdagangan. Itu benar-benar diseleksi dari kabupaten, dipilih yang mana, masuk ke provinsi, di provinsi dikurasi lagi, ada kuratornya, kemudian dari provinsi masuk ke situ. Kualitas dari Karika Gemilang sendiri tentu terjamin mutunya ya konco. Dapat dilihat dari step by step proses pengolahannya yang sangat menerapkan sistem penjaminan mutu. Dimulai dengan penyortiran buah karika sesuai ukuran dan tingkat kematangannya, pengupasan kulit buah karika, pemisahan buah dan biji karika, yang kemudian buahnya dicuci, dipotong-potong dan dibersihkan dengan air hangat, lalu direbus, sedangkan bijinya diperas untuk disaring airnya, yang kemudian dibuat menjadi sirup dengan direbus dan ditambahkan gula sebagai pemanis dan bahan pengawet alami. Setelah matang, buah dan air sirup karika dimasukkan ke dalam cup, kemudian dipres. Proses yang tak kalah penting yakni proses sterilisasi dengan pasteurisasi dan hot shocking agar produk karika dalam cup tersebut terhindar dari kuman dan bakteri. Setelah siap, masih ada tahap berikutnya, yakni pembersihan plastik sisa. Setelah diinkubasi, barulah karika siap dikemas. Packaging atau kemasan karika sendiri mempunyai aneka macam box dengan berbagai ukuran dan style yang amat unik karena mereka punya tim desain kemasan tersendiri loh. Tak hanya itu, Karika Gemilang kini juga memiliki banyak divisi selain divisi produksi, di antaranya divisi pemasaran, divisi yang bertanggung jawab untuk distribusi ke seluruh toko, dan yang jarang ditemukan di produsen karika lainnya, yakni divisi konten kreator. Wah, keren ya! Itu dia kenapa nama Karika Gemilang tentu tak asing lagi di berbagai penjuru dan berhasil menembus seluruh elemen, baik tua maupun muda, warga lokal hingga wisatawan mancanegara pula. Hebat ya! Dan tak hanya karika in sirup, di Karika Gemilang Factory yang berada di Dusun Siono, Desa Bojasari ini, konco juga bisa berburu aneka produk oleh-oleh lain khas karika seperti kue-kue hingga t-shirt bergambar karika, wisata Wonosobo, dan masih banyak lagi. Lengkap bukan? Tidak harus namanya bisnis itu memulai dengan resource yang sudah dimiliki. Oke lah, banyak orang yang memulai bisnis dengan banyak privilege gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman memang serius di bisnis harus siap. Itu mulainya dengan keberanian saja cukup. Tapi jelas ketika menjalankan harus dengan ilmu. Makanya kita ketika berbisnis harus kita evaluasi, kita belajar dan pelajari juga terhadap strategi bisnis. Nah ini juga buat yang UKM gitu lah ya, seringkali itu berbisnis mulainya dengan how to make gitu. Jadi membuat roti, membuat karika dan sebagainya itu, nah itu harus dikatakan menjadi how to sell gitu. Karena masalah seringkali adalah bisa bikin barang enak tapi tidak laku. Jadi belajar penting gitu Mbak. Hanya tetap untuk industri karika ini saya ngajak ke teman-teman semua, yuk kita berkompetisi dengan baik, yuk kita jualan dengan cara yang baik. Agar apa? Kalau saya maju sendiri berat Mbak.
Jadi tetap teman-teman semuanya harus sama-sama mempromosikan Karika gitu. Dan itu ketika kita berkompetisi dengan baik, akhirnya kita membuat strategi marketing yang baik, mempromosikan baik, itu akhirnya kita bisa bangun bareng-bareng gitu. Terus juga untuk di Karika sendiri juga kami punya harapan bahwa ini itu sebenarnya potensi Wonosobo yang luar biasa gitu. Untuk pasar Indonesia aja, di mana Indonesia itu adalah 60% dari warga Asia Tenggara, itu kan ini pasarnya besar banget. Yuk kita bareng-bareng pasar itu kita gali, kita tingkatkan lagi agar di Wonosobo pun semakin dikenal. Karena ketika Karika ini naik, Wonosobo wisata pun akan naik, dan ketika Wonosobo wisatanya naik, otomatis Karika pun akan baik. Konco masih ingin tahu kisah-kisah perjalanan bisnis ataupun perjuangan di balik hasil karya luar biasa lainnya milik putra daerah Wonosobo? Bisa banget. Saksikan terus jejak bisnis Web TV Wonosobo ya Konco. Karika gemilang, segernya dieng yang bisa kamu bawa pulang.